Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safari Dedi. Saya dari kelompok kolaboratif dan saya dari offering A1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tambahan karena saya tidak mengikuti ordinali. Nah, setelah itu ada materi yang pertama adalah IMA-BKIN. Nah, teman-teman, apa sih IMA-BKIN itu? Jadi, IMA-BKIN adalah organisasi nasional yang menaungi mahasiswa program studi BK di seluruh Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah komunitas kolaborasi dan pengembangan diri mahasiswa BK agar siap menjadi konselor profesional dan beretika. Jadi di Indonesia itu terdapat sebuah organisasi ataupun komunitas, yaitu IMA-BKIN yang menaungi seluruh mahasiswa BK di Indonesia. Nah, apa sih tujuan IMA-BKIN itu? Yang pertama ada 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa BK, menjalin kerjasama antar mahasiswa BK seluruh Indonesia, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa, menumbuhkan rasa solidaritas dan identitas ke-BK-an. Nah, di sini meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa BK. Di situ jadinya kita itu bisa sharing-sharing mengenai materi ke-BK-an dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana yang sesama BK juga. Nah, menjalin kerjasama atau antar mahasiswa BK itu artinya apa? Kita bisa berkolaborasi juga, mungkin menciptakan sebuah kayak apa ya, pertemuan pertukaran ataupun sharing session gitu loh, atau apa ya, bisa misal kita ada lomba-lomba dari kampus A yang sana itu ikut menyukseskan gitu. Sebentar. Lalu menumbuhkan rasa solidaritas yang tentunya mahasiswa BK di seluruh Indonesia itu selalu solid. Oke. Lanjut ada syarat-syarat. Apa sih syaratnya untuk masuk di IMA-BKIN? Yang pertama ada mahasiswa aktif program studi BK, lalu ada terdaftar sebagai anggota himpunan mahasiswa BK HIMA BKIN di kampusnya, jadi ikut HIMA. Kalau di UM sih HMD kali ya. Nah, lalu ada mendapatkan rekomendasi dari HIMA BKIN atau pihak prodi untuk ikut kegiatan HIMA BN tingkat wilayah atau nasional. Lalu ada materi selanjutnya ada PKM, yang mana PKM adalah sebuah program dari Kemendikbudristek untuk mendorong mahasiswa mengembangkan ide kreatif, inovatif, dan solutif di berbagai bidang seperti penelitian, pengabdian, kewirausahaan, teknologi, dan seni. Jadi, PKM adalah sebuah program dari pemerintah, teman-teman. Yang di situ pastinya ada kayak apa ya? Lomba-lomba yang akan dilaksanakan bergengsi lah ya, karena udah di program langsung sama pemerintah. Lalu tujuannya apa sih? Tujuannya ada 1, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi mahasiswa. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah dan kerja tim, melahirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, menjadi jalan menuju PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, dari UM sendiri kemarin ada yang lolos tuh, kakak BK juga, aku lupa namanya siapa. Halo kak. Nah, lalu syarat untuk ikut PKM itu apa sih? Yang pertama 1, mahasiswa aktif entah D3, D4 ataupun S1 di perguruan tinggi yang terdaftar, memiliki tim yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Lalu mengajukan proposal PKM sesuai skema yang dipilih, misalnya PKMR, PKMK, PKMPM, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah
didampingi oleh dosen pendamping. Oke. Lalu materi yang ketiga ada P2MW. Itu apa sih, guys? P2MW adalah program pembinaan dan pendanaan dari Kemendikbudristek untuk membantu mahasiswa mengembangkan dan memperkuat usaha yang sudah berjalan. Nah, misal buat teman-teman yang memiliki usaha yang sebelumnya, kalian bisa tuh ikut P2MW. Barangkali produk yang kalian berikan adalah diincar tuh, diberi sumber pendanaan oleh P2MW ataupun pemerintah. Jadinya kalian itu tidak usah memikirkan modal. Teman-teman. Jadi bahkan tapi ada pengembaliannya ya, entah berapa bunganya itu saya lupa. Yang selanjutnya manfaatnya tuh, apa sih manfaat kita ikut P2MW? Yang satu, mendorong siswa menjadi wirausahawan muda yang mandiri, membantu mahasiswa mengelola memperluas usahanya, menumbuhkan budaya kewirausahaan di lingkungan kampus. Buat kalian-kalian yang lagi krisis ekonomi, kalian bisa tuh ajukan proposal usaha kalian di P2MW ini. Siapa tahu rezeki kalian masuk di sini, jadi kalian bisa nambah-nambah cuan lah ya. Selanjutnya, syaratnya apa sih? Satu, mahasiswa aktif, individu atau tim, maksimalnya 5 orang ya kalau tim. Lalu sudah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, mengajukan proposal bisnis dan rencana pengembangan usaha, disetujui dan direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada materi yang keempat kalau nggak salah, lupa. Ada LIDM atau Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Apa sih LIDM itu? Adalah lomba ajang nasional yang menguji kemampuan mahasiswa dalam menciptakan inovasi digital untuk mendukung pembelajaran, teknologi, dan kehidupan sosial. Tujuannya apa aja? Di sini tuh kita bisa mendorong mahasiswa berinovasi di bidang digital dan teknologi pendidikan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, menghasilkan karya digital yang bermanfaat untuk masyarakat atau di dunia pendidikan. Lalu syaratnya ada satu nih, mahasiswa aktif D3, D4, dan S1 dari perguruan tinggi di Indonesia. Lalu mendaftar secara tim, biasanya 2-5 orang. Selanjutnya ada karya yang dibuat original, tidak ada boleh kopas, tidak boleh ambil karya orang lain, dan belum pernah diikutsertakan kepada lomba lain. Selanjutnya ada mengikuti tahapan seleksi dan penilaian sesuai pendahuluan LIDM. Lah, ini nih ada Media BK berprinsip Green Campus. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa BK pastinya tahu ya, Media BK itu apa. Jadi Media BK adalah sebuah alat yang digunakan sebagai alat pembelajaran ataupun konseling di jurusan BK. Nah, Media BK yang berprinsip Green Campus adalah kegiatan pelatihan yang berfokus pada pengembangan media, bimbingan, dan konseling yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Artinya dalam kegiatan ini mahasiswa atau konselor diajarkan bagaimana cara menggunakan dan mengelola BK dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Misal nih ya, contohnya kalian menggunakan alat BK, misalnya apa ya, spinner ya, yang spinner tuh. Nah, kalian bisa menggunakan barang-barang yang bekas, misalnya kardus ataupun tutup botol yang lain-lain. Jadinya kan kita mengurangi sampah dan merubah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tujuannya apa sih? Yang satu,
meningkatkan kreativitas mahasiswa BK dalam mengembangkan dia inovatif dan ramah lingkungan, menanamkan rasa ekologis dalam praktik layanan BK di sekolah maupun kampus, mendorong penerapan prinsip kampus dalam bidang pendidikan dan layanan konseling, mengembangkan kompetensi profesional konselor khususnya dalam menggunakan media berbasis teknologi dan berkelanjutan, mendukung kebijakan kampus hijau yang berorientasi pada lingkungan sehat dan berkelanjutan. Nah, lanjut. Manfaatnya itu apa teman-teman? Jadi manfaatnya itu 1, inovatif. Peserta mampu menciptakan media mereka yang kreatif, menarik dan efisien. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, adaptif terhadap era digital. Peserta terbiasa menggunakan media berbasis teknologi. Lalu ada kolaboratif, melatih kerja tim, komunikasi dan berpikir kritis antar peserta. Tantangannya apa? Yang 1, keterbatasan fasilitas digital. Tidak semua kampus atau sekolah memiliki perangkat dan jaringan memadai. Keterbatasan dana pembuatan BK inovatif kadang memerlukan biaya awal yang tinggi. Kekurangnya literasi teknologi sebagian mahasiswa atau guru BK sebelum terbiasa menggunakan media digital. Resistensi terhadap perubahan, masih ada pihak yang lebih nyaman dengan cara konvensional, yaitu media BK kertas ataupun manual. Lalu selanjutnya ada PKKI dan paper presenter. Apa itu PPKI? Adalah kegiatan atau mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dan etika dalam menulis karya ilmiah. Melalui materi ini, mahasiswa belajar bagaimana menyusun karya seperti artikel ilmiah, makalah, laporan, penelitian, skripsi, paper akademik secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Nah, kalau paper presenter itu apa teman-teman? Jadi, paper presenter adalah mahasiswa atau peneliti yang mempresentasikan hasil karya ilmiahnya berupa paper, hasil riset atau kajian akademik di seminar, konferensi, atau forum ilmiah. Tujuannya untuk membagikan temuan, berdiskusi, dan mendapatkan masukan dari peserta ataupun pakar lain. Mengapa perlu mempelajari PPKI dan paper presenter? Yang pertama, meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa memahami cara berpikir ilmiah, menulis logis, dan menyusun argumen yang valid. Mengasah keterampilan riset, belajar melakukan penelitian dari tahap perencanaan hingga pelaporan hasil. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan presentasi ilmiah. Penting untuk dunia akademik dan profesional. Mendorong kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan mempersiapkan jenjang pendidikan lanjutan, karena kemampuan menulis ilmiah dan presentasi sangat dibutuhkan saat menyusun skripsi, tesis atau disertasi. Nah, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama, dari segi aspek jenjang pendidikan, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Lalu, untuk tujuan utamanya, skripsi bertujuan membuktikan kemampuan menerapkan teori dan metode penelitian dasar, sedangkan tesis mengembangkan teori atau menerapkan teori. Untuk S3-nya atau disertasi yaitu menemukan atau menghasilkan sebuah teori. Nah, tingkat kedalaman penelitian untuk skripsi itu masih dasar, untuk tesis itu udah menengah, dan untuk disertasi itu udah tinggi. Lalu keluaran akhir, skripsi menggunakan laporan penelitian untuk memperoleh gelar sarjana. Kalau tesis menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh gelar magister, dan untuk disertasi mengeluarkan karya ilmiah yang menjadi kontribusi keilmuan baru untuk gelar doktor. Nah, hubungan PPKI dan paper presenter apa teman-teman? Yang pertama, melalui PPKI mahasiswa belajar dasar-dasar penulisan ilmiah yang menjadi fondasi untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan menjadi paper presenter, mahasiswa berlatih menyampaikan ide penelitian secara akademis.
Lalu kedua hal ini membantu mahasiswa memahami struktur, metodologi, dan etika ilmiah sehingga siap menghadapi tugas akhir di jenjang pendidikan apapun. Lalu yang terakhir ada informal debat. Apa tuh informal debat? Adalah bentuk debat yang dilakukan dengan suasana santai, fleksibel, dan tidak terlalu terikat pada aturan formal seperti debat kompetitif. Fokusnya bukan pada kemenangan, tetapi pada melatih kemampuannya berpikir kritis, berargumen logis, dan menyampaikan pendapat dengan sopan dan terbuka. Biasanya informal debat dilakukan dalam konteks latihan kelas, diskusi kelompok, ataupun kegiatan organisasi mahasiswa di mana peserta dapat saling bertukar pikiran tanpa tertekan. Tujuannya apa? Yang pertama mengembangkan kemampuan berbicara ataupun public speaking. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan. Yang keempat, meningkatkan kewawasan umum melalui pembahasan sebagai isu aktual. Yang kelima, menyiapkan kemampuan dasar untuk debat formal atau presentasi akademik. Tantangan informal debat. Yang satu, keterbatasan pengetahuan topik, sulit berdebat jika kurang memahami isu. Rasa gugup, takut berbicara. Yang ketiga, emosi dan ego pribadi. Yang keempat, manajemen waktunya sulit untuk mengatur agar bicaranya punya waktu luang dan seimbang. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya ada karir alternatif. Ini saya bacakan saja ya, karena capek. Karir alternatif atau menggali potensi diri, yaitu menetapkan tujuan, memahami potensi, serta membantu karakter kita menjadi dasar dalam menentukan karakter. Strategi belajar efektif, mengembangkan diri dan belajar yang terarah, membangun karakter, serta menyiapkan keterampilan yang relevan. Keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, serta menghargai perbedaan akan memperkuat hubungan sosial yang akan bermanfaat untuk kedepannya. Peluang karir alternatif di era digital, yaitu perkembangan karir alternatif. Teknologi membangun peluang karir alternatif lebih fleksibel, relatif kreatif, dan dapat berasal dari minat maupun hobi. Mengembangkan karir. Perkembangan yang sesuai dengan arah karir akan mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan kita nantinya. Gitu teman-teman. Sudah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.